Kemudian wal hamil wal murdi' in khafata ala anfusihima. Orang yang hamil dan orang yang menyusui, jika dia mengkhawatirkan dirinya, nyawanya sendiri, aftarata, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Orang hamil misalnya takut nanti kalau dia puasa nanti dia lemes karena sedang hamil. Atau orang menyusui, kalau seandainya dia puasa takut nanti dia menjadi sakit dan lain sebagainya. Takut, tapi takutnya untuk dirinya sendiri. Boleh tidak puasa. Wa alaihimal qada, dan mereka ini yang kita sebutkan wajib untuk qada. Wa in khafata ala auladihima, tapi kalau dia takut keselamatan anaknya, orang yang tadi hamil atau orang yang tadi menyusui, takut dia itu keselamatan bahaya daripada anaknya, entah itu yang dia kandung atau yang dia susui, maka aftarat, boleh juga dia tidak puasa. Wa alaihimal qada'u wal kafarah an kulli yaumin muddun, maka wajib bagi dia nanti mengqada dan juga kena kafarah. Ini kita katakan fidyah ya. Setiap hari yang dia tidak puasa wajib dia bayar 1 mud, wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, yaitu dalam ukuran 1 ritil 1/3 ritil Irak, ukuran Irak. Ya ini. Jadi orang yang hamil, sekalipun hamilnya itu dari zina, naudzubillah, boleh dia itu nanti tidak puasa dan wajib dia qada. Atau orang yang menyusui bukan anaknya, misalnya, kan ada kan orang yang menyusui, mungkin dia disewa untuk menyusui, atau mungkin dia membantu keluarganya karena mungkin ibu dari si anak ini sudah meninggal, dia yang menyusui, kan bisa jadi begitu. Ini juga boleh dia tidak puasa dan nanti diganti ya, seperti perincian yang tadi. Kalau dia takut keselamatan dirinya saja ya, maka wajib dia itu mengqada, tapi tidak wajib fidyah. Tapi kalau dia takut keselamatan nyawa anaknya, maka wajib qada sekaligus juga wajib fidyah. Tapi kalau yang dia takut ini keselamatan dirinya dan juga anaknya, ini duit-duit nih, amun sibruk kan masing-masing. Ini duit-duit nih, takut keselamatan dirinya, takut juga keselamatan anaknya. Maka yang kita katakan wajib qada aja, hanya wajib qada aja, tapi tidak wajib fidyah. Kenapa? Karena ada satu kaidah yang mengatakan idza jitama'a mani wa muqtadin ghulibal mani 'alal muqtadi. Kalau berkumpul sesuatu yang mencegah dengan sesuatu yang menuntut, maka akan dimenangkan sesuatu yang mencegah. Kan di sini kita katakan kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia tidak wajib fidyah, kan itu mencegah, ya kan? Tapi kalau dia itu takut keselamatan anaknya saja, dia wajib fidyah. Ini kan ada sesuatu yang mencegah, ada sesuatu yang menuntut. Kalau terkumpul dua-duanya, apa sesuatu yang mencegah tadi? Dia takut keselamatan dirinya. Apa sesuatu yang menuntut tadi? Dia takut keselamatan bayinya. Ini dua-duanya ada, berkumpul yang mencegah dengan yang menuntut. Maka yang dibenangkan adalah sesuatu yang mencegah. Makanya kalau seorang yang hamil atau seorang yang menyusui, dia takut keselamatan dirinya sekaligus keselamatan anaknya, dua-duanya ini, maka dia hanya wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Dan fidyah ini wajibnya enggak wajib langsung deh. Jadi boleh dia tunda kapan dia mampu, misalnya kapan dia punya harta, kapan dia siap, boleh dia tunda. Beda dengan qada. Qada
boleh dia tunda, tapi asalkan jangan sampai ketemu Ramadan. Kalau Ramadan kena fidyah nanti. Nah ini. Kemudian wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan seorang yang musafir perjalanannya perjalanan yang jauh, boleh keduanya ini untuk tidak puasa dan nanti keduanya ini mengqadha puasanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah memudahkan bagi kita dan Allah tidak mau memberatkan. Artinya kalau sakit ya sudah boleh nak puasa. Kalau dalam keadaan bepergian, berat mau puasa, panas mungkin cuacanya di jalan, boleh nak puasa, nanti ganti. Nah itu agama Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Nah, jadi syariat itu sebenarnya enak, sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Hanya saja kadang-kadang itu agak males, kadang-kadang kita itu kalah sama syaitan, kadang-kadang kita itu tergoda oleh hawa nafsu. Padahal kalau kita lihat syariat itu aslinya memudahkan kehidupan kita. Ini kita katakan boleh bagi orang yang sakit, bahkan menjadi wajib bagi orang yang sakit. Kalau nanti misalnya dia puasa malah sakitnya tambah parah, atau mungkin gara-gara puasa malah jadi meninggal, naudzubillah. Nah, bahkan jadi wajib hukumnya dina puasa amane sakitnya parah. Dan kita katakan orang yang berbuka di siang hari gara-gara sakit, yang jelas ada uzur lah. Apakah puasa yang dia kerjakan dari subuh sampai dia istilahnya mecat, membatalkan itu tidak ada pahalanya? Ada pahalanya. Kalau dia membatalkannya karena uzur. Misalnya dia dari pagi sudah menahan diri sampai sore, akhirnya sakit, tidak tahan, batal. Maka yang dia lakukan dari pagi sampai sore itu tetap ada pahala. Ya, beda barang dengan sinine ya head. Sore-sore apa nih sugul kan kadang-kadang nyakit 5 menit sebelum maghrib keluar, kan tidak dianggapkan puasanya. Tapi apakah yang dia lakukan dengan menahan diri makan dan minum itu tidak ada pahalanya? Ada pahalanya. Ada pahalanya? Ada. Nah ini. Dan orang yang sakit di bulan Ramadan itu ada 2 jenis. Ada orang yang sakitnya itu masih diharapkan kesembuhannya, maka dia hanya wajib qadha saja. Ada orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan sehat. Kanker misalnya kan, biasanya si divonis sama dokter sudah tidak mungkin sudah. Nah, kalau yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib fidyah, seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Kemudian, kalau seandainya ada orang yang dia itu sakitnya ringan, sehingga dia batal puasanya. Dan dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya sampai akhirnya dia meninggal. Tapi sakitnya ringan, tapi lama ringan. Mungkin dia sakit tanggal 25 Ramadan sampai tanggal 6 Syawal misalnya sakit, tapi sakitnya menghalangi dia untuk puasa, tapi sakitnya ringan, masih diharapkan kesembuhannya. Tapi qadarullah sampai habis bulan Syawal tanggal 6 tadi kita contohkan, meninggal dia. Maka kalau kasus seperti ini tidak wajib qadha, tidak wajib juga fidyah. Ya. Kasus seperti ini perhatikan, penting ini. Tapi misalnya dia sakit ringan. Dari tanggal misalnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 20 sampai tanggal 25 sakitnya ringan. Kemudian bertambah parah. Tanggal 26 itu parah, sehingga tidak diharapkan sudah kesembuhannya sampai lebaran, akhirnya meninggal. Nah, kalau seperti ini, sakit yang dia parah
Artinya berapa hari? 5 hari. Itu yang wajib kita fidyah. Ya, itu yang wajib kita fidyah. Atau contoh yang lain, contoh kasus yang lain, dia sakit ringan, kemudian sembuh dia. Artinya kan ada kesempatan untuk mengqadha. Tapi dia enggak qadha, tiba-tiba meninggal. Nah, bagaimana ini? Ada kesempatan untuk mengqadha tapi meninggal, maka nanti dibayarkan fidyah sama ahli warisnya, sama harta warisannya maksudnya. Ya, dibayarkan fidyah sama harta warisannya, atau nanti digantikan puasanya oleh keluarga. Jadi beu mana. Jadi gentine misalnya bedang anak atau bedang kurnan atau ya bedang semeton jeri, ini sing ganti puasa ini. Atau mungkin ada yang dia wasiatkan untuk mengganti puasanya atau diberikan izin oleh keluarganya untuk mengganti puasa dia. Nah, ini boleh. Kalau tadi ingat ya. Jadi perinciannya seperti tadi. Kemudian itu tadi yang sakit. Kalau yang musafir, ini orang yang boleh tidak puasa itu adalah musafir yang perjalanannya jauh. Perjalanan jauh seberapa jauh? Seperti kita mengqashar salat 84 kilo lah. Nah, itu yang boleh tidak puasa. Dan perjalanannya minimal perjalanan mubah. Jangan ya gene lalo bebotoh nek puese ya, salah. Ya gene lalo ngombe misalnya. Ya dia mau melakukan perjalanan untuk hal yang maksiat ya enggak boleh. Ya. Kemudian juga perjalanannya itu dia mulai sebelum masuk waktu untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya dia mulai perjalanannya, dia berangkatnya artinya siang, maka hari itu dia harus puasa. Nah, disyaratkan perjalanannya itu malam misalnya. Atau siangnya dia tetap puasa, besoknya boleh dia tidak puasa. Dan apakah lebih afdol kita berpuasa apa enggak kalau dalam keadaan musafir? Tergantung. Kalau di situ kita kuat untuk berpuasa, maka lebih baik kita berpuasa. Antasumu khairul lakum dalam Quran. Lebih baik puasa kalau kita kuat. Ya, model-model perjalanan sekarang dari sini ke Saudi aja 8 jam pesawat, tinggal tidur sampai sana udah bangun. Beda kan kalau orang dulu perjalanan kan jalan kaki. Kalau perjalanannya naik sepeda motor mungkin dari sini sampai Jakarta, ya wajar dia nggak puasa karena capek berat. Tapi kalau naik bandara, masuk bandara, naik pesawat sejam udah nyampe, ya tetap puasa lah kalau ini ya. Sekalipun boleh, sekalipun kanggo itu puasa. Lego afdol kalau memang perjalanan itu tidak berat ya sudah, nggak apa-apa. Lebih baik kita puasa maksudnya. Tapi kalau perjalanannya itu berat, misalnya macet di jalan karena kita bawa kendaraan dari darat misalnya jauh juga, nah, maka afdol di sini kita itu tidak puasa. Jadi tergantung situasinya. Kalau berat, afdol kita tidak puasa. Tapi kalau tidak berat, ya sudah, lebih baik kita itu berpuasa. Itu masalah yang kita bahas, insyaallah terakhir.